Ya, berapa banyak dosa dan kesalahan yang sudah saya lakukan. Sekarang tidak lagi melihat orang lain, tapi yang dilihat adalah kesalahan dirinya sendiri. Ya, tadi kan melihat orang. Sekarang bagaimana, berapa besar kesalahan yang saya lakukan. Fa'arsalallahu ilaihi malaka. Maka Allah segera mengirim malaikat. Malaikat ini datang menemui orang Bani Israil ini sambil menyampaikan satu kalimat, inna kalamaka hadza. Sesungguhnya ucapan kamu ini yang terakhir itu, ya Allah tunjukkan, perlihatkan kepadaku kesalahan-kesalahan aku. Ahabu ilayya min ibadika mimma matu. Itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah kamu selama 70 tahun berpuasa. Ibadah kamu itu tidak ada nilainya. Karena sesungguhnya besar kecil ibadah itu kan menurut pandangan kita yang memandang bahwa ini ibadah kecil, ini ibadah besar, kan itu versi manusia. Kalau versi Allah tidak ada ibadah besar, tidak ada ibadah kecil. Semua ibadah sama, yang membedakan adalah tingkat keikhlasannya. Karena ada satu hadis yang menunjukkan bahwasanya ada ibadah kecil tapi pahalanya besar. Satu hadis disebutkan ro'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha inda tariq. Ada seseorang yang besok pada hari kiamat dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan diberikan kesempatan akses bisa masuk surga yang dia inginkan, pintu manapun. Fi syajaratin qata'aha inda tariq. Dan amalan yang dia kerjakan sewaktu di dunia adalah menebang pohon saja, merapikan pohon yang sekiranya ini bisa mengganggu orang, tumbang. Hanya membahayakan, takut kalau pohon ini tiba-tiba roboh, kemudian mengganggu, membahayakan, mencelakai orang lain. Dan itu baru praduga, khawatir, itu belum sampai berbahaya, tapi baru tingkat kekhawatiran saja. Ini gara-gara dia niatnya ikhlas, ingin menyelamatkan orang lain, jangan sampai pohon tersebut kemudian mengganggu ataupun mencelakai orang lain. Maka dengan amalan kecil ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia sebuah kemuliaan, diberikan akses masuk surga manapun yang disukai. Nah, kembali ke kisah orang Bani Israil tadi, maka sesungguhnya ucapan kamu terkait dengan introspeksi diri itu ternyata jauh lebih bernilai dibanding daripada ibadah yang 70 tahun itu. Lalu kemudian di akhir kisahnya itu Allah berikan kesempatan kepada ahli puasa ini untuk melihat setan, wujud setan dalam bentuk aslinya, sebagaimana permintaan yang pertama tadi wajib sekalian. Kemudian Pak silakan kamu lihat, fandur, lihatlah, faida junudu iblis qad haqqat bil ardi. Dalam pandangan dia bahwa bumi ini sudah penuh dengan iblis, dengan setan. Idlaisa ahadun, tidak ada satupun manusia di bumi ini fasayati muhaulahu, kecuali sudah dikuasai oleh setan. Tidak ada manusia di bumi ini kecuali depan, belakang, samping kanan, samping kiri sudah dikuasai oleh setan. Saking banyaknya setan itu, sehingga kemudian dia merenung, ya Allah, mayuji min hada, siapa kira-kira manusia yang akan selamat dari lingkaran-lingkaran setan ini. Maka berdasarkan riwayat ini dua amalan yang bisa menyelamatkan kita dari ikatan-ikatan setan. Yaitu yang pertama adalah al-warok, hati-hati, yang berhati-hati. Fakta membuktikan banyak orang yang kemudian yang beberapa bulan kemarin rumahnya dijarah itu kan hanya gara-gara lisan yang kurang hati-hati dalam berbicara, kurang hati-hati dalam perilaku, menyebarkan informasi. Nah, kita setuju, sudah ada boykot, kan setuju. Artinya hati-hati dalam segala hal, hati-hati dalam segala bidang, itu yang akan menyelamatkanmu dari setan. Lalu yang kedua al-lutfu, yaitu memiliki sifat lemah lembut. Inna Allah rifqun yuhibbul rifqa, Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan.
Dan ini ditunjukkan langsung oleh Rasulullah SAW ketika ada orang Badui datang ke Madinah lalu kemudian kencing di area masjid Madinah. Maka para sahabat Nabi mereka ingin mengusir, marah. Lalu kemudian yang disampaikan oleh Nabi, tinggalkan, jangan, biarkan saja, cukup bagi kamu untuk mengambil seember air, lalu disiram. Maka ini jauh lebih baik daripada kamu mengusirnya. Inilah salah satu bentuk kelembutan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pada intinya dan bahwa dua amalan yang bisa menyelamatkan kita dari setan adalah sifat hati-hati dan lemah lembut dalam menyelesaikan masalah ya. Mudah-mudahan ya kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan izin wajib. Ini saya ada rapat.